Itu dong. Coba suara semangatin lagi. Oke, gitu, kalau semakin gitu lagi nih. gue minta semangat dulu. MPL Arena mana tepuk tangannya. Last game. Last game, last week. Welcome. Last ini adalah menjadi penutup manis sepertinya bagi kita karena ini adalah pertandingan terakhir di minggu Iya. yang ke-8 Pak Bulung. Mudah-mudahan ini akan memberikan sajian game yang sangat-sangat seru sekali di antara kedua tim ini. Yes. dan Ini inilah percaya dia. nggak? Ini adalah game terakhir di MPL Season 10. Udah kita Udah sebutin. kita sebutin dari tadi Dra. Udah. Marah-marah lagi. Telat banget jadinya. Tapi kayaknya udah disebutin Prof tadi kayaknya. Agak Saya telat juga ya? setuju sih. Tiban lighting lu. Oke. Jangan Pak, mahal Pak. BOD tuh. Wow, bisa di tengah-tengah gini Bisa ya? di tengah-tengah gitu ya. Bisa di tengah-tengah gitu ya? Untuk Oke. Ranger Mas dan juga Mirko ya. Alright. Alter Ego dan 4 untuk Onyx Esports. Alright, sebenarnya kalau untuk draft Onyx Esports nih draft nge-counter Alter Ego banget. Iya, Tapi gua nggak tahu counter play kenapa. banget. Yes, gue pede banget ngeliat Alter Ego nanti mainnya di arah mid to the late game. Ya, oke. Barusan cewek juga udah menggunakan Inspire-nya loh. Berusaha untuk bisa memberikan damage terus-terus. Hanya saja Kimi kan juga satu tipikal hero ya. Yang Ya. memang bisa memberikan damage sambil jalan. Clear-nya cepet. Iya, clear cepet. Lu nggak bisa terus mepet-mepet kayak begitu. Jaraknya jauh. Tahu nggak karena apa dia harus gitu? Karena ini early, jadi harus ditekan. Dibandingkan tadi, dibandingkan nanti nekennya, dia udah punya damage. Ya, apalagi Dino, bahaya loh. seperti yang sempat kita bilang ya, dia pakai satu emblem di mana mystery shop ini akan mempermudah item-item yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, terutama di Gold Lane, Nino dengan Kimi. Lihat, energy transformation, Jaraknya jauh. jaraknya jauh. Damage saya hero-nya. sakit. Kok kayak lagu Tirek ya? Damage saya sakit. Itu ada di Kimi. Kimi. Itu hero-nya. Iya, oke. Dimana ini akan terjadi dive in, Udil, reward manipulation. Bakal ditutup retribution, tapi Udil yang berhasil mendapatkan satu buah target tapi dibalikan kembali dengan ada poin kill yang hilang. Lilia Murphy, distraction dilakukan tapi Lilia was a little girl from Sats berhasil membuat 3 hero Alter Ego ditumbangkan. Dan Wow. menit kedua langsung bikin Enchanted Talisman. Set. Ini udah lebih dari... Cukup. Cukup, ini bener-bener cukup sih. Untuk Suns 3 poin kill Langsung langsung mengamankan jadi ya. buku. Ini definisi rezeki nomplok namanya. Langsung jadi, Pak. Oh, bukan itu. Tapi ini dia bahayanya. Nino mau nggak nggak mau dapet. nembak-nembak Nggak dapet. sprint dan pakai cewek. Power from nature. Instant kill. Leo Murphy save the day dan the original tas from Leo Murphy. Hampir saja satu weakness point lagi, tapi jaraknya terlalu jauh hingga udah di akhir. Ataupun di tempat yang berbeda ada serangan yang dilakukan oleh tanpa penjagaan yang begitu banyak. Dan Leo Murphy membalaskan itu semua. Tapi kalkulasinya tadi emang bisa dapetin Kimi. Bisa, kalau nggak ada Leo Murphy. Karena positioningnya adalah Kimi tuh offside. Ya. Gak segaris gitu loh. Ya, dan ditambah dengan tadi kan udah ke expose juga temboknya. Yang dimana mau tidak mau dengan Needles of Flower sebenarnya bisa terbang. Tapi cewek ternyata tidak menduga-duga bahwa Power of Nature yang begitu sakit sekali dari Leo Murphy hadir di area top lane. Point kill balasan untuk Tapi- Leo Murphy 2 poin. Kali ini nampaknya cewek tuh langsung ngeredam. Kenapa? Dia udah 1 kali gagal percobaan. Jadi ada baiknya dia harus ngeredam gameplaynya. Karena kalau bisa dibilang ya, cewek ini kalau tadi nggak gagal nggak tumbang, dia masih mau ngegas lagi sekarang. Pasti. Pokoknya gimana caranya sebelum Kimi punya damage, gue duluan yang numbangin dia. Pokoknya Iya. udah dapetin 1 poin ke atas Kimi, udah Kiminya harusnya. Apalagi towernya yang paling bahaya adalah kita tahu bahwa platingan Gold Shield Turret itu mahal banget harganya. Dan ditambah dengan permainan dari Onyx Esports sendiri yang dimana untuk saat ini gameplay pasif mereka kendalikan lagi nih temponya. Mereka tahu Alter Ego Esports bakal nabrak sehingga Keyboy akan selalu berdempetan dengan Kairi agar Kairinya tidak terjebak dengan efek stun dari Leo Murphy. Wow, tersimpan nampaknya di dalam otak permainan dari tim Alter Ego ya Pak Pulung ya. Iya. Tersimpan dengan jelas. Karena memang bagus sekali lakukan gameplaynya terlihat sekali. Wah, ini coba lihat nih, ada satu kotak yang memang sudah dikeluarkan, tapi Kadita berhasil dihancurkan. Bahkan satu kali Painya terjebak seorang ini, bisakah dia bertahan karena langsung ada satu counter. sebuah lethal counter dan juga setengah lapangan basket menimpa dirinya. Masalahnya bukan itu. Banyak banget source skill yang dia keluarkan untuk Seripai. Tandanya harusnya itu memfollow up damage atau bahkan kematian dari seorang Sirpai. Tapi kali ini mereka memilih meredamnya. Profesor KB, what happened Ayah now? Ya, mereka tidak memperhitungkan mungkin apa yang terjadi ketika Retribution
mungkin masih ada dari Sally Boy, tapi levelnya Ranger masih di sini agak sedikit berbeda dengan 1 poin kill dari Kairi sehingga naik lagi untuk damage retribution yang dia miliki. Kalau misalnya dia mau nunggu level, Kairi bakal bebas banget untuk dapetin level Invasi jungle, jungle. apalagi dia pakai Palmon. Agak cukup berat Sally Boy untuk catch up. Dan mau tidak mau, Sally Boy mau, hanya maksa bisa Silpai. melakukan target hero. Yes. Hanya itu yang bisa dia Karena gunakan. Silpai tadi udah maksa petrify. Yes, apalagi Si dengan Boy. satu lagi loh ini. High and dry. Iya. Ini harus dimaksimalkan. Masalah utamanya di early game, di 5 menit awal. Kalau Oke. kalau menurut gua tadi agak sedikit gak wise move yang dilakukan Alter Ego karena kematian Silpai harusnya masih bisa lebih manfaatkan. Kalau menurut gue pribadi, Imho namanya Imho. Tapi my mungkin humble opinion. lebih concernnya mungkin menuju ke arah kayak, oke, gimana caranya gua nggak kehilangan lebih mungkin. Menurut gua kayak gitu. Iya, biar gak ada korban jiwa lagi ya. Iya, nggak ada korban jiwa lagi. Tapi ada konsil loh tadi. Ada konsil loh. Aha, tapi Ada konsil. masih belum terdeteksi. Belum terdeteksi. Masih ada konsil. Jangan sampai ditumbangkan. Tapi Leomorph mencium aroma. Bau-bau air pantai selatan. Tercium dan ternyata Keyboy mencoba merich Nino. Terlalu jauh. Tidak ada dia bisa bakar Watchers dari Keyboy dan Rapwave. Tidak belum menyelam. Sudah hilang di dalam segitiga bermuda. Belum menyelam tapi sudah tenggelam di dalam kolam yang dia ciptakan sendiri. Iya, itu adalah burst damage yang tinggi sekali dari Leomorph sehingga di cancel. Untuk Buset. pergerakan 1-2 raw wave Jangan lupakan channeling ya. Channeling Channeling. itu masih juga. ada ya. animasinya. Jadi kayak kita lumba-lumba kayak sabar gitu. Ini dia kan. Oke, untuk beberapa saat ini masih cukup damai juga keadaan di Land of Dawn. Belum ada lagi gebrakan satupun, hanya saja di area dari Turtle. Sudah mulai sepertinya mereka area tersebut. Palmonnya mengamankan damage terlebih dahulu. Lilia memberikan DP kapan damage dan juga lethal counter tanpa adanya saingan sama sekali. Ya Prof, kalau untuk ngomongin jungle ini berat banget dia kecap, ya kan? Iya, tapi objective akhirnya, point-nya ya. tapi akhirnya Alter Ego sadar akan hal itu. Hero gimana? yang hero, dimakan. objektif. Kalau untuk kecap di jungle berat banget. Dan bahkan menurutku kalau ngomongin soal Lord ya, nggak masalah kalau misalkan diberikan sama Onyx Esports asalkan mereka bisa main counter setup. Dan kalau ngomongin soal counter setup, di sini ada Yves, ada Kim. Ice Queen One akan menjadi sebuah jawaban sehingga nanti Sally Boy udah tinggal eksekusi aja. Iya. Mau tinju kanan, tinju kiri, Urusan belakang. urusan belakang. Tapi Prof ada yang Yang batuk. penting hero. Ada yang batuk, minum. Maaf, kaget saya kaget. Minum, Mas. Kaget batuk, ini tadi mendadak ya. Aduh. Oke, sekarang bertukar posisi aja. Udah ada pergerakan dari Nino di area bottom lane. One juga melakukan hal yang sama tapi di tengah. Ada pergerakan masing-masing mid laner yang mungkin jauh lebih aktif lagi dari Lilia kayaknya. Dari tadi memang berputar terus-terusan hanya saja. Keyboy sekarang terkurung sendirian masih bisa pergi dari area tersebut. Walaupun udah ada lagi satu bari ditembak dengan maksimum charge. Keyboy-nya masih selamat. Bukan itu masalahnya. Tapi lihat Yuzongnya. Gak dikasih nafas, naganya bener-bener dikerangkeng, dikandangin. Bahkan bisa dibilang ini naganya ketika berontak bakal dilawan. Tapi Leomorph akan memancing satu buah weakness point dan nampaknya masih di follow up oleh Nino. Cover yang sangat baik. Mereka mau team fight dari bottom lane mungkin, tapi ini berbahaya Leomorph. All in kah? No, nampaknya wise decision dari Onyx. Dia benar-benar mengkalkulasi. Jangan tumbang tapi gimana caranya nge-reach Nino. Tapi menurut aku pribadi, it's okay nggak dapet Nino selama Nino nggak punya badan. Iya, masalah masalah. utamanya kan ini di Leomorph kan. Weh, Dan itu kalau Leomorph terpick off, sayangnya sepertinya terlalu tebal. untuk finally Leomorph. kena ya. Karena tadi kan ada Balmon, sekarang nggak ada. Nggak ada. Prof, beda kasusnya. Tadi Minimal masih ada eksekutornya. Ada lethal gun, bebar. Bisa jadi geprek. Sakit banget loh Nino. Baru tapi maksimal saya kena enggak. Masih bisa dielak dan sekarang Lord sudah mulai nongol memanggil siapapun yang ada di Land of Dawn untuk mendekat ke arahnya. Gini dong. Sini gitu dong, kan manggil. Diharapkan kepada seluruh Rakyat Land of Dawn untuk mendekat karena saya sudah hadir. Ini mungkin kita lihat ada boots. 1-by-1 situation, Petrify, tapi lihat, Pai masih mau lebih. Sally Boy is coming, dihindari, tapi ternyata skill Sally Boy yang tidak berhasil membuat boots ditumbangkan. Tidak ada untuk satu. Rugi untuk tim Alter Ego. Ya, overextend yang terjadi di area top lane itu membuahkan sebuah hasil yang maksimal di area Lord. Karena memang Alter Ego Esports kita bilang bahwa mereka hanya mengandalkan counter setup di sini. Dan Buca juga tahu loh Prof, dia Iya. nggak pergi. Gua akan tetap di sini. Gue Dia emang berubah jadi manfaatin naga. pasifnya, dia Iya. manfaatin pasifnya, dia ambil
Gen-nya, agar nanti damage deal-nya akan memantul kembali kepada Pai dan juga Sally Boy. Masalah utamanya adalah di sini, makin lama Boots makin cepat untuk ultimate-nya. Dia Betul. bisa berubah menjadi naga kapanpun ketika nanti 40% cooldown reduction dia miliki. Oh, tapi bukan hanya itu aja. Boy di belakang. Semakin late game, semakin sakit damage dari tim Alter Ego. Informasi telah diberikan, Udil hampir hilang tapi ternyata terbakar. Kalkulasi yang miss dari seorang Udil. Udil harusnya nggak tumbang kalau dia bukan real world manipulation. Absurd damage, tapi kalkulasinya dia, damage-nya nggak bisa menyakitkan itu. Dan miscalculate kehilangan 2 mid laner dari kedua belah pihak antara Alter Ego dan juga Onyx. So far, dari laning yang dimiliki Onyx Esports, mereka mengungguli sekali di arah bottom lane. Cewek, tandanya dengan pressure yang dilakukan di arah top lane tadi sama seorang Nino, cewek udah kembali stabil dan bahkan lebih unggul kayaknya dari Nino. Menurut gua ya. Dengan untuk saat ini by Axe, Nino unggul jauh banget. 20.000 damage deal. Bahkan kalau kita ngomongin soal Suns ya, Suns aja damage deal-nya ada di bawah loh. Di urutan yang pertama. Dan bahkan walaupun dengan area of effect yang begitu on point, untuk saat ini bagaimana cara Nino untuk memberikan dealing damage adalah dengan poking damage. Cuma masalah utamanya Onyx Esports cara untuk tarik ulur. Mereka mau manfaatin biar ya udah kita pushnya bareng Lord aja. Power dari team fight-nya. Yang disukai oleh para wanita. Gimana cara ditarik oleh para pemain dari tim Onyx Esports? Bener. Bentar dulu nih. Cewek tuh suka ditarik ulur, bro. Bisa ke sana ya Suka arahnya ya. on point. Oke. Dia suka masalah. Oke. Dan ini dia, Onyx Esports pemancing masalah. Yang dimana Alter Ego harus lebih aware. Jangan sampai termakan dengan gameplay yang dimiliki dari tim Onyx Esports, Profesor dan Pak Bolong. Kairinya coba langsung pasang badan di depan, lethal contact keluarkan. Tidak ada yang bisa mendekat pemain dari Alter Ego, padahal itu adalah daerah mereka. Haknya mereka loh. Masalahnya walaupun hak lo, tapi kalau misalnya gue jagain lo nggak bisa dapetin hak, ya bisa apa? Alter Ego bahkan masuk, dia bahkan bukan hanya kehilangan hak, tapi kehilangan nyawanya. Kenapa kalian begitu serius? Padahal kita bisa tertawa terbahak. Terbahak. Kalian ngomongin hak-hak, saya pusing sendiri. Tapi balik lagi ke game, kalau kita ngomongin soal gold leading beda 2000. Beda 2000 pun aku Onyx Esports harus lebih berhati-hati karena setup team fight bisa kapanpun terjadi. Sakit banget. Ini memang sudah dilakukan oleh Onyx Esports, sebuah serangan mendadak. Berikan damage seperti itu menyakitkan, sama seperti di saat bahagia kita terhalang restu yang belum didapat juga. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ini adalah game terakhir di episode 10 dibuka dengan selamat datang Bapak Lord terhormat dan akan ditutup juga dengan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Betul. Dan 10 detik sebelum Lord muncul, fight dari Onyx Esports begitu mendapatkan Sirpai, mendapatkan Sally Boy yang dimana ini adalah formasi tetap 3-2. Yang sempat tadi dimunculkan Onyx Esports ketika Boots standby on position di arah top. Ternyata tidak berhasil untuk kedua kalinya. Tapi Nino, Bahaya emang. Nino butuh Genius One. Nino butuh Divine Glaive. Karena buat apa? Udah ada Genius One, udah ada Divine Glaive, Holy Crystal. Ice Queen One. Menurut Ice gua Queen Glowing One. One. Menurut gua Oke. Glowing One. Karena dia butuh kain di poking. Dia Atau sekalian aja Bloodwings. Bloodwings kayaknya agak cukup risky dengan waktu yang tidak cukup, Prof. Glowing One aja. Karena lagi lose condition. Lagi lose condition. Glowing One aja, Glowing One dulu. Gimana caranya Kairi ini tuh yang sosok motivasi tapi terpoking. Masalahnya udah punya Radiant Armor juga sih. Gak masalah, kita Iya. andelin burn-nya. Mau gak mau cuma itu yang bisa dilakukan. Dan emang gak ada opsi lain. Gak ada Apalagi opsi lain. C-nya sendiri udah punya Athena Shield. Itu dia. Itu PR Kalau utamanya. nggak ada penetration, Harus main front to back. Iya, main penetration. Gimana caranya untuk mainin setup tim fight 5.000 gold difference ini? Wah, karena Udil bakal menjadi target. Udah pasti Nino Udil ini porosnya pasti bakal terlihat, Profesor. Wah, Oke. Boots punya ult. Ini tuh yang harus diperhatikan nih Pak Bolong. Oke, Iya. Lord Boots hanya menjadi satu buah pintu pagar untuk para pemain dari tim Alter Ego tidak bisa masuk, tapi Revolt Manipulation telah dibuka oleh seorang Udil. Ingin memantapkan mid lane turret yang nggak pecah, tapi nampaknya cewek kali ini nggak bisa lebih dalam. Harus respect dengan damage dari Udil dan juga Nina. Athena Shield oke, tapi lihat satu buah wave panjang yang berhasil didorong Sally Boy menjadi peran yang sangat penting untuk tim Alter Ego. Waduh, sampai itu coba lihat ada kembang api tahun baru sempat menang. Kansas, what happened? Dan tumbang. Udah buah Black Juice. Kayaknya itu menurut aku nggak wise decisionnya karena dia bisa survive kalau dia jalan terus. Oke. Tapi dia harus mundur ke arah belakang.
Dan ini menjadi kesempatan cukup besar untuk Alter Ego melakukan balik lagi. Purple Buff-nya bisa di dan di sini mereka kehilangan Kaditanya. Mereka kehilangan Kadita bersama dengan akan paksa timnya di arah tengah. Mereka mau main objektif turret. Mereka mau gerogoti para pemain tim Onyx Esports. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bisa kita sebut sebagai blunder barusan. Yes. Dua bahkan, Keyboy dan juga Suns yang merupakan poros penting di area mid lane kita dari dan bahkan reroll manipulation. Lihat yang dilakukan oleh Udil. Ini dia pun. Wah, dibalas masuk dong. terlalu dalam tapi lihat cewek terperangkap dan Petrify. Sangat baik. Wentz akan save the Deika. Nampaknya tidak. Put. Sang naga mengamuk. Lihat Morbi tumbang. Terpisah. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Oke, Alter Ego pun merasakan bagaimana serangan balik yang dilakukan oleh Onyx Esports. Inilah derby yang selalu kita saksikan, yang memang kita sebutkan dari awal tadi. Layaknya dua kubu yang memang beradu tapi tidak ada satupun yang mau mengalah. Dua dihantam langsung, Prof, tapi dibalikin lagi, Prof. Main tabrak-tabrakan, itulah dia konsep permainan dari Onyx Esports ketika bertemu dengan Alter Ego Esports. Gua ada lagunya. Main tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan. Gitu. Oke, sampai-sampai yang begitu naga dari Boots yang akan dimainkan di area luar. Wah, ini ceweknya aja udah bisa ngacak-ngacak sendiri tadi di arah top lane ya. Ini nampaknya dari Suns harus lebih respect sih kalau menurut di Profesor. Ini agak cukup Butuh item inilah ya, defense. butuh Flying time seperti Winter Transition atau bahkan Immortality. Apalagi kalau kita ngomongin soal Black Shish, selalu menjadi sebuah pemicu dari Suns-nya itu sendiri. Dan untuk sekarang benar-benar udah memiliki item yang capable untuk memberikan dealing damage baik dari depan ataupun ke belakang. Oke, tapi gimana caranya? Mereka ini tetap harus Wah, mulai bentar. melakukan yes. Ini Keyboy flanking V2. Yes, of course. Oke. King. Oh, tapi ternyata di sini ada seorang Seliboy yang dengan Keyboy. ketemu Tapi lihat Seliboy solo kill. solo pick up. Bencana. Alter Ego masih ada luar. Belum ada crossbow yang terbuka. Tapi ternyata nampaknya permainan tim Alter Ego mereka masih menahan dengan adanya high ground yang sangat kuat. Kairi gak peduli apapun yang terjadi. Woods versus everybody. What a tragedy of the day. Bakal yang berbeda awal saja. Woods bakal coba ditumpahkan. Dan diberikan kembali kanannya. Dan di sisi ini Leo Morbi membaikkan. Membaikkan semaksimal yang dia bisa. Tapi nampaknya Onyx akan memaksakan kemenangan mereka dan memantapkan diri di klasemen yang pertama. Terkalahkan juga Onyx